balik lagi di Basa Basi, Bahasana Bahas ini. bersama gue Lewinski. Dan gue Putu, seperti biasa nih kita bertiga bakalan nyampein berita-berita viral yang pasti banget kalian tahu. Benar banget. Jadi jangan kemana-mana dan cek video pertama. You're back there in Hollywood making movies right now because of us! Because they believe in us and what we're doing! I'm on the phone with every studio at night, insurance companies, producers, and they're looking at us and using us to make their movies. We are creating thousands of jobs, I don't ever want to see it again! Ever! Nah itu dia tadi video pertama. Buat yang belum mengerti tadi itu video pertama tentang apa, gue jelasin sekarang ya. Jadi video pertama tadi tuh ada yang namanya Tom Cruise. Ya siapa sih nggak tahu yang namanya Tom Cruise ya, seorang aktor kan. Jadi tuh Tom Cruise tuh tadi marah besar. Kenapa dia marah besar? Katanya salah satu kru filmnya ada yang melanggar protokol kesehatan. Padahal sebelumnya ada salah satu kru filmnya juga yang terkena COVID-19. Jadi akibat adanya orang yang terkena COVID-19 ini sebagai acara filmnya mengakibatkan film ini tertunda dan merugikan semua orang. Jadi sayang banget ya. Betul. Wah, sayang banget sih. Padahal di masa pandemi kayak gini, penting banget gak sih buat kita untuk saling menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan? Karena pasti manfaatnya bukan buat kita aja, tapi ini juga buat orang-orang di sekitar kita juga. Saling menjaga kesehatan aja sih intinya. Tapi gue mau nanya deh kalau kayak gitu. Emangnya itu nggak ada pembersihan apa tempat lokasi syutingnya kok bisa sampai kena gitu loh? Seharusnya sih pembersihan tuh ada ya, kayak penyemprotan disinfektan ke semua alat-alatnya kan, kayak ada kamera, mic. Terus mungkin juga salah satu semua krunya tuh harusnya di tes swab dulu kan mungkin ya supaya Iya, lebih harus menjaga. banget sih itu. Tapi kan namanya virus kan ya, kita kan nggak ada yang tahu kan, virus itu juga nggak kelihatan kan ya. Jadi kan orang juga nggak ada yang tahu, misalnya kru filmnya tuh abis dari kelas syuting tuh dia kemana kan nggak ada yang tahu kan. Jadi bisa aja dia kena di luar ruangan gitu kan. Dari benda-benda yang dia pegang juga bisa loh jadi penyebab dia tertular virus ini. Karena virus kayak gini tuh kayak gak disangka-sangka. Apalagi banyak orang tanpa gejala juga kan. Kelihatannya sehat-sehat aja padahal sebenarnya dia juga tertular. Bener banget. Iya, apalagi karena kayak misalnya gimana ya, kalau misalnya orang kan habis pulang syuting pasti bisa aja dia aus kan, atau Oh dia iya benar. dia nongkrong di mana Atau kan, nongkrong dulu di warteg kan, nggak ada yang tahu kan. tahu. Terus dia megang benda-benda yang ternyata itu Kotor. ada virusnya. Apalagi dia orang itu jorok, nggak suka pakai hand sanitizer kayak gitu-gitu kan. Itu biasanya orang-orang juga suka lupa tuh hand sanitizer itu penting. Oh iya benar. Dan dia juga kadang-kadang mungkin nggak pakai masker kan, terus deket-deket sama orang kan ya. Jadi dari hal terkecil dulu lah ya. Jadi dari kita, mungkin dari diri kita dulu sendiri ya. Biar nggak nyusahin orang lain sih kebetulannya. Karena buat kebaikan bersama juga. Dan lagi gimana ya, kan misalnya orang tuh kayak udah nongkrong pasti kan suka asik banget ya, suka kayak langsung pegang tangan, suka lupa aja gitu. Oh iya megang. Ketemu tiba-tiba tos Tos kan. kayak gitu kan. Benar. Kan kayak nggak banget lah ya. Jadi udahlah, Tom Cruise marah-marah itu belakangan. Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya.
itu dia tadi berita kedua. Jadi yang gue jelasin lagi nih ya, yang belum ngerti itu tadi video kedua tuh ada apa di situ kan, jadi gue jelasin nih. Jadi siapa sih yang nggak tahu Spider-Man kan? Filmnya tuh udah kayak booming banget dari udah lama banget sih. Dan di situ dijelaskan bahwa film lanjutan Spider-Man Far From Home itu nanti akan ada lagi. Dan nantinya bakalan ngehadirin pemeran-pemeran Spider-Man sebelumnya seperti Tom Holland, Tobey Maguire, dan Andrew Garfield. Jadi mereka semua akan bergabung dalam satu frame dan bermain akan dalam suatu film. Selain karakter-karakter tersebut, nantinya juga akan ada karakter-karakter lain seperti Electro ataupun Dr. Octopus. Siapa sih yang nggak tahu Dr. Octopus kan? Yang tangannya banyak itu. Dan juga nantinya Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan berperan sebagai Spider-Man di film Doctor Strange juga. Jadi gitu. Itu bakalan seru banget gak sih? Kayak tokoh 3 Spider-Man itu digabung jadi satu. Itu mereka bakalan main bareng atau gimana? Iya itu kayak mereka tuh bakal main bareng dan mereka tuh kayak bakalan ketemu satu sama lain. Bayangin 3 Spider-Man yang tadinya nggak pernah ketemu dan mereka digabung jadi satu. Oh jadi 3 Spider-Man gitu digabungin? Kayak bakalan kayak seru banget sih, parah iya itu. Sih. Tapi gue mau nanya deh sama lu, aktor yang paling lu suka tuh siapa sih? Kalau aktor favorit gue itu ya pas Tom Holland ya. Kenapa Tom Holland? Karena dia tuh kayak pas banget sih sama karakter Spider-Man. Kan karakter Spider-Man tuh kayak anak SMA, terus kayak masih muda gitu kan mukanya. Terus dan lagi tuh kayak karakternya masuk aja gitu kan. Spider-Man tuh orangnya selengean. Kebetulan Tom Holland tuh orang juga selengean sih. Tapi kalau dibilang karakter favorit itu karakter favorit gue. Tapi buat mengenang masa kecil karena gue anak 90-an banget nih. Wah, anak 90-an banget ya, Anak 90-an banget. Karakter Spider-Man gue yang paling gue senang itu Tobey Maguire sih. Soalnya kan dia pemeran Spider-Man yang paling pertama banget. Oh, dia awal banget ya? Dia awal banget. Dari Spider-Man 1 sampai 2 sampai 3. Gitu. Jadi itu aja sih. Berarti urutannya itu yang pertama itu siapa tuh? Ada Tobey Maguire, terus yang kedua? lalu ada Andrew Garfield, Ah. lalu ada Tom Holland juga yang terakhir. Oh, gitu. Gue tuh soalnya kalau nonton itu nggak tahu itu Spider-Man keberapa, tapi gue pernah nonton sih. Tapi seru kan? Seru banget. Seru kan ya? Gue nonton yang pas di kereta, yang apa sih, yang ada musuhnya itu. Yang mana tuh? Yang ada musuhnya. Yang ada musuhnya lagi tangannya Iya, 8 yang banyak tangannya- itu. iya, yang tangannya tangannya banyak itu. itu Spider-Man 2 itu 2006. Tapi tahan dulu. Kita masih punya banyak lagi yang seru-seru lagi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Bahasana. Bahas sini. Yakin situ bukan burung hantu. Kok chattingnya tengah malam? Juga ya. Enak, nyaman, dingin. Masih 68 lagi loh antriannya. Nggak mau di rumah aja. Iya juga ya. Beneran jago hitung-hitungan. Beli 60 giga cuma bisa dipakai 30 giga. Gimana sih itu? Juga ya. Iya juga ya. Bener itu yang lo suka. Apa cuma kepaksa habisin sisa kuota? Doyannya musik ya pilihnya kuota musik lah. Iya juga ya. Yang harusnya di tangan itu harta, data, and bukan itu cuy, tapi kuota. Iya juga ya. Bayu, provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan dan apa adanya. Bayu, semuanya semaunya. Masih di Basa-Basi Bahasana. Bahas sini. Nah, dari tadi kita kan udah ngomongin dunia perfilman nih. Sekarang gue punya video yang cukup penting
Langsung saja kita saksiin video yang Oke, itu dia tadi beritanya. Ada berita dari Temanggung nih, katanya ada petani yang ngecat cabai rawit hijau jadi merah, terus dijual di pasar. Berdasarkan kepolisian Resor Temanggung, pelaku ini tuh motifnya untuk menaikkan harga dagangannya. Soalnya kan harga rawit merah itu lagi mahal banget nih, per 1 kilonya itu tuh bisa nyampe 100.000. Tapi yang gue sayangkan banget di sini, kenapa ya kok para pelaku sampai rela membahayakan kesehatan banyak orang demi mendapatkan keuntungan? Padahal jelas-jelas berbahaya banget loh, karena pewarna ini tuh yang dipakai tuh bukan pewarna makanan. Jadi menurut kalian berdua gimana? Menurut gue sih kayak bahaya banget karena itu, dan dia itu ngecatnya kan bener banget kata lu Del, nggak pakai pewarna makanan. Yang dia pakai itu pilok, dan pilok itu bukan buat pewarna makanan ya. Betul banget. Dia itu buat ngecat velg ya mungkin ya. Masa velg buat ngecat velg tuh dimakan kan nggak mungkin banget Nggak kan ya. mungkin banget, Nggak jadinya mungkin banget kan ya. giginya warnanya pelek dong. Bahkan kalau pewarna makanan, kalau diolahnya nggak bener juga itu bisa jadi Membahayakan. Tetap membahayakan. Ya, tapi walaupun gimana pun ya orang Indonesia nggak bisa jauh-jauh dari cabai kan ya. Betul banget, udah makanan sehari-hari banget kan. Kayak apa-apa cabai kan, kayak cabai rawit, cabai merah, cabai-cabian misalnya kan. Betul. Beda, itu beda ya? Beda ya? Beda. Beda ya? Beda konteksnya. ya? Ini beda ya? Tapi gue bingung deh, itu tuh dia itu saking kreatifnya ya. Itu batangnya gimana dia? Dia ngepiloknya Atau gimana? mungkin dia plastikin satu-satu biar nggak kecat juga kan batangnya. Tapi kayak nyape-nyapein gak sih kalau kayak gitu? Mungkin Malah karena nambah kerjaan juga. Efek corona ya di rumah aja, jadi kegiatannya udah gitu aja lah. Iya, gimana ya namanya Nyari- orang menghalalkan segala cara Iya. untuk mendapat keuntungan. Pekerjaan Jadi juga dia rela susah buat kan. ngecat cabai-cabai. Pekerjaan Iya, susah banget di masa kayak gini kan, pandemi, banyak yang dirumahkan, bahkan banyak yang di stop gitu kan. Makanya ya udahlah. Cuma lucu aja gitu loh, Aja. cabai. Tapi abang-abang itu estetik loh. Seniman Estetiknya banget, gimana tuh? seniman banget loh. Kan nggak semua orang bisa ngecat sampai batangnya tuh nggak kena. Nah, Nggak semua orang bisa kayak rajin gitu. banget nggak tuh abangnya? Rajin banget sih, parah Kayak itu. dia dipecilin satu-satu Iya, gitu. bisa banget tuh. Bener-bener. Padahal si abang ini kalau misalnya buka bengkel tuh pasti bakal laku sih. Betul. Karena Soalnya- dia pintar ngecat. Karena dia pintar ngecat. Betul. Capek banget sih abang-abang. Tapi itu gampang luntur kan ya? Enggak dong, kan pilok tuh kayak ya udah kayak pilok aja, nggak bakal luntur. Tapi kalau misalkan dikasih air gitu tetap Tetep sama. bahaya banget. Berarti kayak gitu nggak bakalan ketahuan ya sama ibu-ibu rumah tangga. Gitu. Jadi ada berita apa lagi nih, Del? Oke, berita kedua ini masih ada hubungannya dengan pergantian tahun kemarin. Pemandangan ibu kota Jakarta di masa pergantian tahun yang baru, yaitu 2021. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran HI Jakarta. Tahun ini memang sangat berbeda, di mana kita tidak bisa menikmati tahun baru yang biasanya penuh dengan keramaian, penuh dengan keriuhan. Namun tahun ini terlihat berbeda. Dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa untuk mengamankan seluruh kegiatan di perayaan besar di akhir tahun ini, yaitu Natal dan juga Tahun Baru, diarahkan kurang lebihnya 10.000 personel dari Kapolda Metro Jaya. Di tahun ini semoga ada titik terang untuk kita semua, bagaimana pandemi ini segera berlalu, bagaimana aktivitas yang tadinya sempat kita tunda bersama-sama bisa kita lakukan kembali di tahun yang baru ini. Oke, berita yang tadi itu masih ada hubungannya dengan pergantian tahun baru kemarin. Polda Metro Jaya melaksanakan konsep Crowd Free Night atau malam bebas kerumunan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
Dan nampaknya masyarakat ini tuh terlihat paham akan konsep crowd free night ini. Karena beberapa lokasi seperti Bundaran HI terlihat sepi, terus juga kayak kafe-kafe, hotel semua juga sepi. Satpol PP juga memeriksa kafe dan hotel dan tidak menemukan adanya protokol kesehatan. Jadi ini kayak kurang banget gak sih kesadarannya masyarakat? Kurang banget sih. Ya. Tapi menurut gue ya kalau misalnya tahun baru kan biasanya kan rame kan ya. Terus ini tuh dibikin kayak sepi gitu sih menurut gue ya satu tindakan yang bagus gitu kan. Apalagi kayak COVID-19 kan makin banyak ya, makin banyak. Dengan adanya kerumunan kan ya pasti penularan makin banyak juga. Iya benar. Walaupun kayak nggak ada kerumunan di malam tahun baru tuh kayak apa ya, sesuatu hal yang tabu gitu. Kayak kan biasanya rame-rame ya. Bener. Hal tabu kan kayak biasanya kita rame-rame, kita main Terus kembang sekarang api. bisanya di rumah doang. Gitu. Di rumah doang dan kita di rumah doang sama keluarga doang, paling bakar-bakar sama keluarga doang kan, nggak sampai jalan-jalan gitu. Tapi bagus juga sih karena kan kayak keseharian kita udah kerja, apalagi yang kalau misalkan orang tuanya kerja, anaknya sekolah gitu kan jarang banget punya waktu Oh, iya, quality bener time banget sih. kan. Jadi kayak emang ini tuh momen yang pas banget buat kita semua gitu. Mending barbecue aja di rumah, bikin acara sendiri kan bareng keluarga atau nyalain kembang api kan sendiri di rumah itu lebih aman juga. Kayak kembang api apa sih namanya? Apa kemalamnya? Kembang api yang itu yang kretek-kretek gitu. Petasan Jangwe. Bukan petasan Jangwe. Bukan itu. Bukan itu. Ya pasti jangan yang meledek kayak gini tuh nggak boleh, itu namanya api lah gitu. Iya, tapi kan ya bener sih kata lu lah. Kayak quality time sama keluarga itu lebih penting sih. Betul. Apalagi kan tahun baru, segala sesuatu hal baru ya lebih baik kita habiskan sama keluarga. Betul. Gitu. Intinya momen kayak gini tuh pas banget buat kita manfaatin ngumpul bareng keluarga. Mungkin buat kalian yang kerja, yang jarang ketemu dengan keluarga. Tapi kalau kayak gitu tuh daripada di luar gitu kan bikin kerumunan, takutnya itu malah jadi kayak bikin risuh gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Iya. Dan bikin rame sih sebenarnya. Kalau Iya. tahun baru rame tuh kayak udah biasa. Tapi kan sekarang kondisinya tidak memungkinkan Iya, nih. betul. Kayak ya ampun, COVID angkanya udah ratusan gitu kan. Kayak naik terus dan bayangin kalau misalnya naik terus kan bisa aja ketularan nanti kan niatnya pengen seneng-seneng nih, niatnya pengen seneng. Pengen seneng-seneng malam tahun baru. Tuh ketularannya malah jadi repot ya kayak gitu ya. Malah jadi ya udah. Malah Makin jadi- tambah banyak lagi angka penyebarannya kan. Malah jadi ngerepotin sih sebenarnya. Tapi ya. kalau lu kemarin tahun baru itu ngapain? Kalau gua tahun baru tuh kemarin sih kebetulan ya di rumah aja sih scroll TikTok ya. Oh iya benar. TikTok. Lu ngapain? Gue juga di rumah doang. Udah gitu ya udah, pas udah jam 12 malam gue ke atas lihat kembang api. Habis itu udah cuma bakar-bakar. Iya. Udah tidur. Sama gue juga bakar-bakar sama ya teman-teman rumah gue, terus ya udah. Intinya Habis itu segala sesuatunya gue lakuin. betul. Ya, kalau gitu jangan kemana-mana lagi ya. Nanti kita bakalan balik lagi. Ada lagi berita yang paling bagus nih buat kalian yang pengen jalan-jalan nih nantinya nih. Tetap saksiin kan Basa Basi. Bahas sana, bahas sini. Sahabat-sahabat tercinta, saya akan menyiapkan rendang kikil yang enak. Yang buat Mas Bro, mari kita lihat. Punya gue 28.000. Punya Kiki banyak juga nih. Tapi mau nagih nggak enak deh. Endang lama bener. Jangan-jangan mau dibayarin. Gak enak ah. Duh, kok dompet gue gak ada? Wah, aroma-aromanya nggak enak nih. Gimana kalau kita besarkan apinya biar berebek-berebek? Duh, beneran gak bodoh sama sekali nih. Begitu bumbu sudah masuk semua, jangan diaduk dulu. Perasaan gue kok jadi campur aduk gini ya? Tagih nggak ya? Tagih aja deh. Ki, loh, Ki. Jangan dulu. Belum mateng. Bandingin. Sekarang tambahkan sedikit lada. Udah numpang mulu di kosan. Sekarang minta dibayarin juga. Kok lu pedes sama sih, Ndang, hitung-hitungan gitu? Kan gue lagi ngomong dalam hati. Kok lu bisa denger? Namanya juga iklan, suka-suka yang bikin cerita. Waduh, Mas Bro.
Saat tidak enak seperti ini, saya mempunyai bumbu rahasia yang bikin lebih enak. Oh iya, kan bisa transfer pakai GoPay ke nomor HP. Endang, gue transfer GoPay ya ke nomor HP lo. Oke, udah masuk nih GoPay-nya. Itulah cara transfer yang bebas dari rasa nggak enak. Lebih enak bukan? Ini dia rendang kikilnya. Hah? Kemana ini? Balik lagi di Basa Basi, bahas sana, Bahas sini. Oke, nggak kerasa banget nih kita udah terakhir segmen nih. Dan gue mau nyampain informasi, ada tempat wisata yang sudah dibuka di masa pandemi. Kita lihat videonya. Nah itu dia, kita udah lihat ya videonya. Jadi di sana itu namanya Jakarta Aquarium yang lokasinya ada di Mall Neo Soho Jakarta Pusat. Masih daerah sini lah ya, nggak di luar Pulau Jawa ataupun sampai ke Jawa Tengah. Dan di sini itu di Jakarta Aquarium memiliki lebih dari 3.000 spesies seperti ikan kerapu raksasa dan juga penguin Humboldt. Ada atraksi diver yang menari dalam kolam seperti Putri Duyung. Dan tentunya di sini tuh kita wajib patuhi protokol kesehatan karena itu masih penting banget ya. Kadang orang-orang itu masih mengabaikan gitu, pengen pergi keluar rumah tapi nggak matuhin protokol kesehatan gitu loh. Dan gue pengen nanya nih ke kalian, kan awal-awal masa PSBB itu kita benar-benar di rumah aja nih, kayak tempat wisata ditutup, terus abis itu transportasi umum kita pun juga ditutup. Dan otomatis kita di rumah dong. Nah tuh lo ngapain aja itu selama 2 bulan lebih kan? Gabut banget gak sih lo? Parah, itu kayak gabut banget, kayak kerjaan di rumah tuh kayak biasa bangun pagi terus Iya, menjalankan bener. aktivitas kayak biasa kan. Ini kayak kita nggak bisa kemana-mana, semuanya dari online. Jadi bikinnya kita bangun siang gitu, bangun siang mulu gitu. Iya, kayak makin males gitu kan? Kayak makin males gitu bawaannya. Jadi di rumah tuh bukannya makin produktif ya, makin males bawaannya. Jadi kayak tidur seharian tuh gak sih? Nah, Pernah itu. gue kayak saking malesnya ngapa-ngapain gitu kan, udah goleran aja di tempat kasur gue. Kayak gimana ya? Ya namanya juga di rumah aja kan, bingung mau ngapain. Mau ngapain? Mungkin mau masak mungkin. Kan nggak bisa masak kita kan. Lo, mungkin Nggak bisa Dela. masak. Kalau gue sih waktu awal-awal PSBB ya, gue tuh kerjanya ya bangun siang, udah gitu. Biasalah kan setiap antara jam 10 sampai jam 11 tuh jemur. Oh iya, awal-awal itu tuh. awal-awal PSBB tuh kita tuh harus Itu gue disuruh banget sama nyokap gue buat jemur. Apalagi kan kita namanya di rumah terus nih, kita gak kena sinar matahari, jadi kita itu harus rutin jemur biar kita juga tetap sehat. Betul. Abis itu juga habis jemur ya udah paling cuman kayak masak juga sebisanya. Udah gitu juga scroll TikTok doang. Ya udah kayak gitu sih pengalaman gue di rumah. Kalau lu tuh gimana? Kalau gue sih bener kayak lu doang sih, kayak scroll TikTok, terus scroll Instagram, ngeliatin feed atau itu snap orang kan yang gabut juga di rumah, itu menghibur kita banget sih sumpah. Tapi bisa sih nih, apa namanya, kalau sekarang nih ya kita kan udah maksudnya udah masa new normal kan, maksudnya udah dilonggarkan PSBB juga, ya kita bisa nih jalan-jalan gitu kan. Nah ini
cocok banget nih buat kalian semua yang kalau pengen jalan-jalan ke Jakarta Aquarium, lagian tempatnya juga deket. Dan harganya itu juga lumayan, cuma 115.000 sampai 225.000 aja. Murah banget ya. Bener. Murah banget ya, bisa ngeliat ikan loh. Nah, Lihat kapan penguin. lagi lo kan? Bisa lihat penguin, kapan lagi lo lihat penguin di Jakarta. Biasa penguin kan tuh tempat dingin. Oh iya, bener. Ya, di kutub mungkin kan. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ya, karena di Jakarta udah ada penguin. Betul. Iya. Jakarta itu kan panas banget gitu, maksudnya penguin bisa gitu ya. Iya, kan hebat kan bisa ada penguin di Jakarta loh. Kapan lagi kan? Bener. Sekalian belajar juga di sana ya buat adik-adik juga. Terus untuk sekarang nih, lu itu pengen liburan kemana sih? Kan udah new normal nih. Ada nggak sih lu pengen kemana gua gitu? Ya, kalau gue nih ya, kan kebetulan nih kan ada semua nih. Gue nemu tempat kayak romantis gitu loh. Namanya New Resto, itu ada di Ancol. Vibes-nya tuh vibes Bali banget. oke. Bayangin kayak kita di Ancol nih, tapi kayak dapet vibes-nya gitu loh. Oh iya, Vibes Jadi kalau Balinya sama gitu berdua loh. pacar tuh kayak romantis. Bener banget. Berarti gue nggak diajak ya tuh? Enggak. Oke, fine. Nggak perlu jauh-jauh ke Bali, cukup di Ancol aja. Oke deh kalau gitu. Kalau gue nih sempet scroll TikTok, gue kayak nemu tempat, nama TikToknya tuh @yukayu.id. Jadi itu tuh tempat untuk trek sepedahan, lokasinya ada di Mall Metropolitan, deket kok. Harga tiket masuknya juga cuma 20.000, free Wow. voucher senilai 20.000 juga. Jadi bisa dibilang kalau masuknya tuh gratis gitu loh. Udah gitu, ini juga waktunya nggak dibatasin, kayak lo sepuasnya bisa sepedahan di sana, tapi syaratnya lo harus bawa sepeda sendiri dan peralatannya sendiri kayak helm, sepatu lo bawa sendiri. Oh, di sana nggak disediain ya? Nggak disediain, tapi tempatnya udah bagus banget kok. Boleh dicek akun TikToknya @yukayu.id. Jadi mandiri sekali ya. Betul. Mandiri sekali. Kita bawa sepeda dari rumah, itu mandiri banget ya. Bawa helmnya dari Karena di rumah. sana nggak nyediain. Oh, nyediain ya. Tapi kayaknya ini waktunya udah habis deh. Ya nggak sih, Del? Oh iya. Sayang banget ya. Nggak kerasa nih kita udah nyampe di penghujung acara. Tetap pantengin Twitter kita di @basabasi karena di sana kita bakal update info-info yang menarik juga. Oke, kita pamit undur diri. Gua Dela. Gue Lewin. Dan gue Putu, sampai jumpa di Basa Basi berikutnya.